yang sebenarnya di dalam kebangkitan itu, apa yang terutama yang kita akan miliki berkatnya, apa yang harus kita tahu. Ini sangat penting, sebab kebangkitan kita beda dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus, saudara-saudaraku, itu benar-benar kemenangan. Kalau selama ini yang kita sudah dengar, Yesus itu dalam kebangkitannya sudah menang, sudah mengambil kunci maut. Nah, jadi mau ke dalam maut itu bukan iblis yang menentukan, tidak. Itu di tangan Yesus. Itu sebabnya kalau kita tetap benar di hadapan Tuhan, pintu maut ditutup bagi kita. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalam maut. Kita tetap dalam berkat, dalam kehidupan. Karena apa? Yesus yang pegang kunci maut. Ini saudaraku. Tapi kalau kepada yang tidak menggunakan waktu, tidak bersungguh-sungguh, tidak mencari kebenaran, dibuka itu pintu maut, masuk semua di situ boleh. Saudara-saudaraku, semua yang mengikuti jalannya ibadah ini dimanapun berada saat ini, salam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mau bersama kita memperhatikan firman Tuhan dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya ingin baca sebenarnya sampai dengan dari ayat 1 sampai dengan 19, tapi saudara baca di rumah saja nanti, terlalu panjang. Saya baca dulu 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saya mau mengajak kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara-saudaraku, ini adalah lanjutan ibadah kita hari Jumat yang lalu. Kita mengingat kematian Yesus Kristus, di mana Dia menyatakan kasih yang sangat besar. Dia menyerahkan nyawanya, dan kata yang terakhir Yesus berseru, "Bapa, ampunilah mereka." Tidak gampang berkata begitu kalau orang merasa dirugikan, merasa disakiti. Terlebih kalau tidak mengenal kasih Kristus, belum masuk dalam pertobatan, yang ada adalah ingin menyakiti,
ingin balas dendam, baik melalui tangannya sendiri, ada kadang-kadang melalui tangan orang lain, ada kadang-kadang melalui pengadilan negara, berkata hukum seberat-beratnya dan segala macam. Dan kalau dia belum habis dendamnya, tidak ada lagi cara yang lain, cari dukun. Makanya ada kadang-kadang santet segala macam. Ini saudara-saudaraku. Tapi Yesus, dia adalah kasih, sehingga dalam segala jenis olokan, hinaan, semua sudah secara lengkap. Ya, sampai kepada menyalib, disalibkan, disamakan dengan penjahat, disamakan dengan kehidupan orang yang paling terkutuk. Semuanya itu boleh terjadi. Tetapi saat ini dia sudah berkemenangan karena dia tidak ada dosa, dan dia memang sengaja harus bagaikan domba yang tersembelih menderita untuk kita semua diselamatkan, orang percaya diselamatkan, mendapat dosanya diampuni. Itu sebabnya di dalam Yesus memasuki kematian itu, posisinya adalah domba Allah yang harus tersembelih untuk menghapus dosa dunia. Kalau posisi kita domba di tengah-tengah serigala, jadi bukan untuk penebusan dosa, tapi kita tidak ada pembelaan bagi diri kita sendiri, apalagi membela Tuhan, membela agama kita. Nggak bisa, nggak ada. Bela diri saja nggak mampu. Karena apa? Posisi kita adalah domba di tengah-tengah serigala. Dan saat ini Yesus menang. Saudara-saudaraku, tolong baca di rumah ya ayat 1 sampai dengan yang ke-17 ini, supaya jelas kita perhatikan. Saya baca dulu satu ayat lagi, ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi hari ini adalah memperingati hari kebangkitan Yesus. Banyak cara orang memperingati, bahkan menyemarakan kebangkitan itu. Ada orang pergi harus ke kuburan, ada kan di situ kebaktian, ramai saudara-saudaraku. Nah, tadi sekolah minggu kita menghias telur. Udah dapat juaranya tadi ya? Udah dapat juaranya. Nah, itu saudaraku. Tapi yang sebenarnya di dalam kebangkitan itu, apa yang terutama yang kita akan miliki berkatnya, apa yang harus kita tahu, ini sangat penting. Sebab kebangkitan kita beda dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus, saudara-saudaraku, itu benar-benar kemenangan.
Kalau selama ini yang kita sudah dengar, Yesus itu dalam kebangkitannya sudah menang, sudah mengambil kunci maut. Nah, jadi mau ke dalam maut itu bukan iblis yang menentukan, tidak. Itu di tangan Yesus. Itu sebabnya kalau kita tetap benar di hadapan Tuhan, pintu maut ditutup bagi kita. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalam maut. Kita tetap dalam berkat, dalam kehidupan. Karena apa? Yesus yang pegang kunci maut. Ini saudaraku. Tapi kalau kepada yang tidak menggunakan waktu, tidak bersungguh-sungguh, tidak mencari kebenaran, dibuka itu pintu maut, masuk semua di situ boleh. Dan ini kita masih ada kesempatan. Yesus di dalam kebangkitannya, dia juga sudah mengalahkan iblis. Kalau ada orang masih dikalahkan iblis, tidak ada lagi kepala iblis yang magut, yang matuk, yang gigit. Sebenarnya tidak ada lagi kuasanya, tapi orang masih bisa diseret. Apanya yang nyeret? Ekornya. Nah, jadi kalau ekornya itu hanya orang yang mau binasa saja. Kalau kita berani, udah tahu cuma ekornya, tendang aja ekornya, gak bisa gigit lagi. Tapi ada kadang-kadang cuma lihat ular, lari jauh. Karena dia lari cepat-cepat, akhirnya dia terantuk, jatuh sendiri. Ini saudaraku. Jadi kalau kita baca, tinggal ekornya ya. Wahyu pasal 12, boleh kita mau lihat sebentar saudara-saudaraku. Wahyu pasal yang ke-12. Ya. Saya mau ajak kita lihat ayat yang ke-4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi saudara-saudaraku, mulai ayat 3 biar jelas ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padang yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ini masih akan terjadi, saudara-saudaraku. Nanti masih akan ada kerajaan yang ada kuasanya, namun kuasanya itu hanya bagi mereka yang kurang bersungguh-sungguh. Sebab yang menjatuhkan manusia itu hanya ekornya saja. Ekornya. Kalau ular masih lengkap tenaganya dari kepala sampai ekor, wah itu. Tapi kalau hanya tinggal ekornya, berarti orang yang tidak bersungguh-sungguh lah yang bisa diseretnya. Itu sebabnya kita harus pakai. Hidup ini adalah kesempatan, keselamatan kita, berbuat kebenaran, melayani Tuhan. Ya, jadi hidup ini adalah kesempatan.
Amin, saudaraku. Ya, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Yesus sudah memenangkan semua, diambil kunci maut. Yesus sudah mengalahkan iblis, dan disinilah peristiwa Yesus sudah meremukkan kepala ular. Kepalanya sudah remuk, makanya yang menyeret orang tinggal ekornya. Kalau kepalanya sudah diremukkan, itu mulai Yesus masuk di kayu salib itu sampai mati tersalib. Kalau dia sudah bangkit, maka naga itu, ini tidak boleh tambah isi ya, repot nanti. Naga saja ya. Jadi sudah diremukkan kepalanya, tapi masih bisa menjatuhkan orang ekornya. Makanya harus yang bersungguh-sungguh, ibadah bersungguh-sungguh, hidup dalam firman Tuhan bersungguh-sungguh, di dalam Tuhan harus bersungguh-sungguh, semua harus dalam kesungguh-sungguhan. Ini saudara-saudaraku, jadi maut sudah dikalahkan juga, kuncinya sudah diambil, iblis sudah dikalahkan, dosa juga sudah diselesaikan. Ini saudara-saudaraku, dan kalau itu boleh terjadi, Yesus itu bangkit. Jadi inilah yang harus kita rayakan. Merayakannya adalah rohani yang boleh bangkit dalam segala kehendak Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Kalau boleh pun anak sekolah minggu merayakan dengan ya cara-cara itu bagus ya, tapi yang terutama kita harus mengalami kebangkitan dalam kemenangan Yesus Kristus. Ini yang terutama. Semoga kita semua mengalami itu. Jangan satu pun yang tidak mengerti, dan jangan satu pun yang tidak mengalami, tapi semua sudah harus mengalami. Dan pengalaman kita merayakan kebangkitan Yesus, iblis tidak berkuasa lagi atas kita, maut tidak berkuasa lagi atas kita, dosa sudah diselesaikan, dan kita tidak akan dibuka pintu masuk kepada maut. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai intinya. Dan kebangkitan bagi Yesus Kristus, saya mau mengajak kita memperhatikan. Kalau dalam hari-hari mendatang kita sudah mendengar bahwa Yesus disalib itu sudah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Agama Taurat yang ditulis dalam Alkitab, dan tidak ada lagi yang menulis, tetapi yang terlengkap dan yang pertama ada di dalam Alkitab. Maka Taurat itu adalah bagi bangsa Israel yang diterima di Gunung Sinai dalam perjalanannya sampai ke tanah Kanaan. Dan sebenarnya saudara-saudaraku, hanya ke situ. Karena bagi kita, biarpun bagaimana, dari hal agama Yahudi tidak akan bisa dapat apa-apa. Ya, sampai Yesus saja sebelum mati tersalib, itu hanya bagi orang Israel. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-15 itu, kalau ada perempuan yang bukan orang Yahudi, dia adalah perempuan mana?
Samaria. Dia datang kepada Yesus, dia mau makan roti, tapi Yesus berkata roti tidak akan diberikan kepada anjing. Cuma karena perempuan ini, saudaraku, adalah benar-benar yang tidak mau putus asa dan dapat hikmat dari Tuhan dan sangat merendahkan diri. Dia bilang, ya, kita baca saja biar jangan salah. Matius pasal 15. Tidak patut, tetapi Yesus menjawab, ini ayat 26. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Haleluya, saudaraku. Jadi kita ini nggak boleh lekas-lekas putus asa. Berusaha dulu dalam hal apapun. Coba lagi ulang. Dan itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan posisi orang yang diberkati harus begitu. Terlebih iman akhir zaman harus begitu. Bagaikan seorang janda yang tegar, nggak mau putus asa, yang menghadapi hakim yang alim, yang kejam. Hanya dia datang hari ini nggak dikabulkan, besok datang lagi, besok datang lagi. Akhirnya hakim saja, saudaraku. Mungkin hakimnya mata duitan gede, tapi dia lihat ini, udah kurus krempeng, udah tua lagi, udah keripuk mukanya, nggak dapat apa lah. Rambutnya aja juga semuanya sudah putih. Cuma itulah tabiatnya, nggak mau putus asa, datang. Akhirnya daripada ngerepot ini, udah menangkan perkaranya, berhasil. Jadi kita juga nggak boleh cepat putus asa. Haleluya. Ya udahlah, jangan begitu langsung. Ada sifat begitu, caranya juga begitu, saudaraku. Nggak enak bahasa, ya udahlah, nggak begitu. Ya udah, gitu. Semoga Tuhan berkati kita semuanya. Tapi ya tabiatnya nggak boleh cepat putus asa, harus memiliki keteguhan. Ini saudara-saudaraku. Nah, jadi tadinya hanya bagi orang Israel. Itu sebabnya kita sangat bersyukur di dalam kematian Yesus. Sesudah kebangkitannya, Yesus berkata, pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakan Injil. Siapa yang percaya, dia diselamatkan, termasuk kita semuanya. Jadi kebangkitan Yesus, satu, membuka jalan bagi siapapun yang percaya kepadanya. Jadi kita semua boleh berada di dalamnya. Kita harus bersyukur ini. Dan ibadah kita, saudaraku, harus yang percaya kepada Yesus. Bagaimana ibadah kita orang yang percaya kepada Yesus? Kita semua juga harus bangkit. Dari mana? Upah dosa adalah maut. Jadi kebangkitan kita di dalam merayakan kebangkitan Yesus adalah keluar dari kehidupan lama, kematian kehidupan lama. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi sudah ada
beberapa yang mendaftar untuk dibaptis, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi Yesus sudah mengalahkan iblis, mengalahkan maut, sudah membayar dosa. Kalau kita mau di dalam kebangkitan Yesus, kita harus sampai keluar dari kehidupan yang lama untuk menjadi hidup yang baru. Yang belum dibaptis supaya dibaptis, yang sudah dibaptis perhatikan, sudahkah kita dalam hidup yang baru? Amin, saudaraku. Ini harus diperhatikan. Jadi ibadah kita tidak boleh hanya ibadah salah-salah, tapi harus benar-benar sudah di dalam hidup yang baru. Dan nanti akan terlihat ibadah kita ini semua akan beda. Ketertibannya, cara kita datang, cara kita duduk, cara kita bertindak, cara kita melayani, seperti di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang kelima. Masih ingat itu? Hikmat Salomo, sampai orang yang melihat merasa begitu kagum. Ya, boleh ada yang bantu baca dulu biar kita baca. 1 Raja-Raja 10 ayat 5. Ya. Makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ya. Jadi melihat hikmat Salomo, tapi melebihi itu adalah Yesus, bahkan yang sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dosa, sudah mengalahkan iblis, sehingga hasilnya kalau kita datang beribadah harus bisa sampai menjadikan orang kagum, saudara-saudaraku. Haleluya. Harus benar-benar, saudara-saudaraku. Makanya kalau kita datang, mulai datang, duduk, mengarah kepada Tuhan. Masa belum cukup di rumah atau di mana 1 minggu ngobrol? Masa mau hanya 2 jam di gereja masih pakai lagi ngobrol? Udah terarahlah kepada Tuhan, itu yang sangat baik. Haleluya. Mau ribut pun orang itu, nah, kita tetap terarah kepada Tuhan. Malah yang lain-lain, saudaraku, dia bukannya duduk, dia berlutut saja, saudaraku. Sampai nanti yang pimpin pujian, mari kita semua berdiri, kita mau mulai ibadah kita. Kalau ada yang cepat dengar, nanti hari Sabtu, hari Minggu langsung begitu. Berkat nomor 1. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Ini malulah kalau masih ngobrol sampai mulai kebaktian ngobrol. Saudara-saudara yang kekasih, harus benar-benar hikmat Salomo aja. Lihat orang itu cara apa tadi? Cara makan, cara itu makan firman kita ini nanti, makan rohani. Ya, ini saudara, semuanya saudaraku. Semua caranya itu harus mengagumkan. Apalagi kita sudah kebangkitan Yesus Kristus, melebihi dari semuanya. Kita harus keluar dari cara lama. Ini cara kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, nanti kita akan lebih memperhatikan luar biasa kebangkitan Yesus. Yang kedua bagi kita, hidup kita ini, saudara-saudaraku, kalau Yesus itu sudah menjadi terang hidup,
sudah mengalahkan dosa kegelapan itu semuanya. Kita juga harus bangkit menjadi terang. Saya pasal yang ke-60. Boleh tolong baca. Ya, ayat 1. Cepat ya. Yesaya 60 ayat 1. Ya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Iya. Nah, sudah cukuplah. Saudara-saudaraku, kita yakini ini boleh terjadi. Jadi kita ini semua harus menyenangkan. Karena di dalam kegelapan itu terang itu sangat dibutuhkan, saudaraku. Itu sebabnya kadang kalau mati lampu pada waktu kegelapan, repot saudara-saudaraku, nggak bisa ngidupin listrik, ya udah cari lilin, cari apa aja. Yang penting bagaimana supaya terang. Jadi dunia sedang dalam kegelapan, hanya orang yang bertemu dengan terang. Dan terang itu di dalam Matius 8 ayat Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia, Yesus terang. Nah, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi dalam Yesuslah kita mendapat terang. Itu sebabnya kalau dunia ini semakin gelap, kenapa gelap? Ya semuanya semakin ingin, ya hanya dia yang hidup, orang lain biar mati segala macam. Kalau kita boleh perhatikan di akhir zaman ini, rela membunuh kalau merasa dianggap itu menghalangi ya keuntungannya, dirinya maju apa semua. Dia nggak peduli orang lain, biarin semua mati, yang penting saya. Hal yang begitu saudaraku. Terlebih orang belum masuk di dalam keselamatan, masih hal perkara dunia. Di dalam hal ini kita harus bangkit menjadi terang. Caranya bagaimana? Ya kalau boleh bersaksi, kalau enggak boleh bersaksi ya berdoa. Ya, kalau enggak bisa begitu ya kitanya ini harus ditampil beda. Orang lihat cara kita duduk, cara kita ngomong, cara kita hidup, cara kita semua itu harus menyaksikan menjadi terang. Ini saudara-saudaraku, pasti bisa, semua kita bisa. Jangankan yang muda-muda yang masih kuat lari, nenek-nenek juga bisa kok. Haleluya. Tapi bukan mau mengecilkan nenek-nenek. Saya juga kan nenek-nenek, cucu sudah selusin. Udah banyak saudara-saudaraku. Ya, saya ini nenek-nenek cuma ya masih diberi kekuatan sama Tuhan. Itu aja. Kalau nenek-nenek sudah benar nenek-nenek, umurnya udah bonus. Kata orang kalau udah 70 di atasnya udah bonus lah. Ya. Ini nanti Agustus sudah 6 tahun juga bonusnya. Jadi 76. Tinggal dikit saudara. Ya. Ini kemurahan Tuhan. Jadi bukan mengecilkan temanku lansia. Aku senang dengan lansia-lansia ini. Kalau dibilang lansia di atas berapa? 60 ya? Ya 60, 50 ya? Ya terserah lah yang mana lah. Pokoknya oke, temanku jangan kalah semangat. Tuhan tolong kita. Ada janji Tuhan. Sampai masa tua, sampai rambut putih, Tuhan Yesus. Anak-anak muda enggak digendong, yang digendong yang
ampun. Haleluya. Tapi semuanya dikasihi Tuhan kok. Cuma caranya itu, ini kamu masih kuat lututnya, ayo jalan. Gitu. Kadang yang tua kan nggak bisa lagi lututnya, digendong aja supaya jalan semuanya. Ini saudara-saudaraku, itu kemurahan Tuhan. Jadi luar biasa. Kalau kebangkitan Yesus nanti kita akan lanjutin lagi. Tapi kalau kebangkitan kita dalam Yesus, pertama bangkit dari dosa, bangkit dari hidup lama. Kedua, bangkit untuk menjadi terang. Ini adalah termasuk pelayanan kita semuanya. Jadi kalau sudah kebangkitan, jangan ada yang diam saja, harus ada kegerakan. Ini saudaraku, apa yang dapat kita lakukan? Bergerak. Karena apa? Semua kita akan menerima sesuai dengan perbuatannya, baik ataupun jahat. Nah, ini saudara-saudaraku, saya kalau lihat yang sudah berangkat dulu ya, yang sudah berangkat dulu. Saya kalau dulu lihat, kalau perempuan itu Ibu Lian itu dari kemurnian kakinya subur, ini juga saudara-saudaraku. Dan saya bisa merasakan dukungan, dorongan dari banyak saudara kita, termasuk saudara-saudara ini semuanya. Ya, sebab contohnya saja kalau saya mau khotbah begini, ya kalau nggak ada singer, nggak ada yang main musik, rasanya ini ya. Tapi kalau saya ada di sini, mereka ada, ada yang rasa menyemangati saya. Ini ada dukungan semua. Kalau ibu itu dari sana terus, Rabu juga datang, kebaktian malam, Minggu juga datang. Saudara-saudara, dia juga memperhatikan banyak. Sewaktu mobil kita diambil yang lebih butuh pada saat itu, udah deh Pak, beli aja. Karena saya bilang, mau cari yang murah-murah, yang second. Udah, beli aja. Apa dia bilang? Ya nanti saya dukung deh Pak, apa? Dan itu luar biasa saudaraku. Sesudah mobil itu lunas, dia berangkat ke surga. Aduh, Tuhan. Tapi ya sudahlah, engkau yang ngatur, Tuhan. Itu saudaraku. Jadi ada saja. Kalau yang laki-laki ya saya bukan apa, di sini ada putor saya juga, anak-anaknya di sini. Belum apa kebaktian di semua datang, apa sampai kamar mandi diosek-osek apa semua itu. Saudara-saudaraku, semuanya Tuhan lihat. Saya juga lihat juga semua. Ini saudara-saudaraku, ada saja yang caranya, ada juga yang tadinya maju tapi lama-lama mundur. Maju terus sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya saudaraku. Iya, amin. Luar biasa saudaraku. Ya jangan mundurlah. Saudara-saudaraku, apapun yang kita lakukan tidak hilang upahnya. Matius berkata, apa dia bilang? Guru apa Yesus? Sebab kadang-kadang cara sekarang dengan cara dulu itu udah jauh beda saudara-saudaraku. Matius 19. Dulu waktu saya SD, SMP, mau bilang seorang panglima tertinggi itu presiden.
Nggak pernah asal bilang. Presidennya juga tetap di situ. Bahkan sebelum presiden juga harus selalu yang mulia presiden ini. Itu kalau waktu saya masih SD, saudaraku. Nah, selalu begitu dulu. Tapi kalau sekarang, ya kadang-kadang reporter lah, pejabat lah, mana ada bilang presiden aja jarang. Yang ada Jokowi. Kayak beli sayur, saya apa? Trump. Kayak begitu. Jadi sekarang begitu, saudaraku. Kalau dulu nggak pernah ketinggalan itu. Yang mulia presiden ini, gitu. Apakah sekarang ini sudah terlalu maju apa itu namanya, reformasinya, atau apanya sudah terlalu demokrasi, ataukah memang etikanya sudah hancur lebur? Itu saudaraku. Tapi kalau dulu saya nggak pernah lupa itu. Yang mulia Presiden Soekarno, selalu gitu. Iya. Jadi ini Matius bilang apa? Upah mengikut Yesus, ayat 27. Ayo. Matius 9. Mengikut Yesus. Ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu telah mengikut Aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Iya, jadi di dalam kebangkitan Yesus, mari berbuat semuanya. Bangkit, saudaraku. Hidup, bergerak, adakan semuanya. Ya, ini saudara-saudaraku. Karena orang malas itu mengundang kemiskinan dan tidak ada apa-apa. Kalau miskin dunia ini belum terlalu apa-apa. Tapi kalau nanti di dalam kerajaan surga sama sekali nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang paling rugi. Tapi di dalam kebangkitan sekarang, bangkit menjadi terang. Adakan satu kegerakan, saudara-saudaraku. Apa yang dapat kita perbuat, perbuat. Mereka sampai semua ditinggalkan. Nah, kita biar Roh Kudus yang tolong kita. Jangan sampai ada yang tidak aktif. Orang sana bilang jangan sampai non aktif, tapi kita harus aktif berbuat sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Dan kita berikan yang terbaik. Selalu lebih baik, selalu lebih baik. Yang sangat terbaik itu minggu yang lalu sudah baik, minggu ini lebih baik lagi, minggu depan lebih baik lagi. Kalau Yesus datang, semua indah sudah sempurna. Ini saudara-saudaraku, dalam kebangkitan Yesus ini harus ada pada kita semuanya, siapapun kita, bapak, ibu, pemuda dan pemudi, semua semakin baik. Pelayanan kita ini adakan semakin baik. Saya senang
apapun yang kita ambil bagian. Sekarang biarpun belum sempurna, karena kalau orang lain juga bagus-bagus semuanya, peralatannya juga bagus, tapi apapun yang baru kita dapatkan, ya kita buatlah semakin bagus. Kalau bikin YouTube baru aja bikin dari HP, ya kita bikin semakin bagus. Kalau kita main musik, kita bikin semakin bagus. Harus sampai di telinga orang enak, saudaraku. Haleluya. Apalagi di telinganya Tuhan enak. Ya, untuk itu ada caranya masing-masing. Semua, saudaraku, harus semakin baik. Dan bukan hanya semakin baik, harus menggerakkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi kita, karena kita berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, baiklah. Kebangkitan Yesus, saya perhatikan, itu bukan kebangkitan biasa. Di dalam kemenangan yang sudah luar biasa, tapi dia memasuki tubuh kemuliaan. Ini saudaraku, saya mau mengajak kita baca itu Kisah Rasul pasal 2, ya. Baik, mulai 31. Kisah Rasul 2 ayat 31. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggalkan oleh tangan kanan Allah, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuatmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, ini harus kita perhatikan dulu ya, biar tahu kita kebangkitan itu pemulihan. Kapan Yesus bukan Tuhan? Karena dia dalam Filipi pasal 2 ayat 6 meninggalkan kesetaraannya itu. Ya. Kemana ditinggalkan? Ya, kepada Bapa di surga. Amin, saudaraku. Nah, sesudah selesai mengerjakan pekerjaannya, mati, dia sudah mengalahkan maut, sudah membayar dosa, sudah mengalahkan iblis, sudah mengambil kunci maut. Maka hari yang ketiga dia bangkit dan dia dipulihkan dalam posisinya kembali menjadi Allah sepenuh. Haleluya. Ini dunia harus tahu. Inilah kebangkitan, saudara-saudaraku. Lanjut tadi sudah ayat berapa? Ya, 33. 37. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? Iya, sudah cukup dulu. Saudara-saudaraku, ini dunia harus tahu. Hari ketiga adalah hari kebangkitan Yesus. Itulah pondasi. Aku akan membangun gerejaku dalam
3 hari. Haleluya saudaraku. Kebangkitan Yesus itulah pondasi kehidupan orang-orang semua. Dan inilah yang pertama sekali disebut sebagai gereja mula-mula. Langsung yang mendengarkan khotbah itu berapa? 3.000 orang. Mendengarkan khotbahnya Petrus tentang kebangkitan Yesus, pulih kembali kepada kealahannya. Baru orang itu langsung ada kegerakan. Ini harus ada pada kita. 38, ayo. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, mulai 37 dulu. 37 saja. Ya, lagi baca dulu lagi. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, inilah permulaan gereja mula-mula. Mendengar kebangkitan Yesus itu, hati mereka tergerak. Sekarang kita harus memiliki hati yang tergerak. Biar Tuhan memberkati kita. Dan orang yang hatinya tergerak saat ini, apa yang harus aku berbuat? Ini penyerahan hidup, rindu berbuat sesuai firman Tuhan. Nah, nanti kalau lebih lagi terperinci untuk siap tergembala, karena ini permulaan ada persekutuan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi hati yang tergerak, berserah, siap melakukan. Nah, ini termasuk pendaftaran jadi umat Tuhan ini yang benar. Cuma pendaftarannya enggak tulis nama, tapi Tuhan mau lihat ada hati yang tergerak untuk siap melakukan kehendak Tuhan. Dan dia bertanya, ya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Haleluya. Enak saudaraku. Ini untuk menggugah hati-hati untuk mau berbuat juga masih susah. Tapi kalau ini enggak usah lagi, sudah ada kerinduan. Kiranya kita langsung ada kerinduan semuanya. Ini enggak usah harus dipompa-pompa supaya ada kerinduan. Sebab kadang di KKR kita kan enggak mungkin orang itu langsung tertarik. Kita akan sampaikan dulu firman Tuhan. Bagaimana yang membuat mereka tertarik? Kalau sudah mereka tertarik, baru sampaikan ini. Ah, itu sudah itu. Jadi kita juga semua harus langsung ada hati yang sudah berserah. Apa yang harus kami perbuat? Ada yang lain kalau dibilangin malah sakit hati, malah melawan. Tapi kalau ini, bagaimana melawan orang dia sudah bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ya langsung dikasih tahu sama Petrus. Apa katanya? Ayo. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya. Jadi bagi kita, kalau Yesus sudah kembali kepada posisinya, maka kita harus bangkit dari hidup lama. Yang sudah dibaptis, tinggal koreksi. Di mana saya yang belum bangkit? Nah ini.
yang belum dibaptis. Dan ada berapa yang daftar dibaptis? Ada 6 orang ya? 10. Oh, luar biasa. Nanti masih tambah lagi. Pasti sudah. Nanti kita akan bikin aja hari kenaikan ya. Nanti Kak Tina minta dulu di situ sebelah. Jadi dari sini langsung pindah ke situ. Boleh, gak usah setengah jam, bilang aja 15 menit. Sudah cukup. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi Yesus kembali kepada posisinya. Dan apa yang dikerjakan 3 hari itu pondasi gereja mula-mula. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita juga semua harus di dalam gereja yang benar. Itulah semuanya yang sudah terjadi, mulai kematian Yesus, kebangkitannya. Bagi Yesus kebangkitan itu apa, dan bagi kita kebangkitan itu apa. Ini harus terjadi. Nah, silakan lanjut. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan Ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Terus cara hidup. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Iya, inilah ibadah gereja mula-mula, saudaraku. Jadi kita juga harus berpondasi kepada kematian dan kebangkitan Yesus. Kita bangkit dari hidup lama, kita bangkit dari kegelapan, kita bangkit untuk menjadi berkat, kita terang bagi dunia. Dan nanti kebangkitan yang terakhir, kalau di Tesalonika, yang mati dalam Tuhan bangkit untuk masuk terangkat. Dan kalau kebangkitan dalam Wahyu pasal yang ke-20 adalah untuk masuk di kerajaan 1000 tahun. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau untuk kita terangkat, itu nggak ada dosa yang mengikat. Ini supaya jelas. Udah mau habis waktu tapi nggak apa-apa, dikit. Nanti yang latihan harus pintar-pintar ya, supaya jam 12 kita tetap meninggali tempat. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-4, ayo cepat-cepat. Ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus. Sesudah kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi kalau sempat mati, tapi mati dalam Tuhan ya, sudah bangkit dulu dari dosa-dosa tadi, dan mereka akan bangkit karena tidak ada lagi yang mengikat, maka mereka terangkat ke udara, menyongsong Tuhan di udara. Ada pertemuan di udara. Nah, ini tidak ada lagi yang mengikat. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6. Ayo. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun
Iya, jadi kebangkitan yang terakhir nanti adalah untuk masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya saat ini kita harus sungguh-sungguh. Ini kebangkitan terakhir ini adalah orang-orang yang waktu hidupnya belum bisa terangkat. Jadi mereka harus mengalami penyucian. Caranya bagaimana? Dipenggal kepalanya. Nah, ini penyiksaan. Tapi tetap mereka bertahan sampai darah penghabisan. Ini bukan ditebus darah Yesus, tapi ditebus oleh darah sendiri. Nah, sebelum ke situ, sekarang kita dengan rela, tanpa paksaan, kita buang semua hidup lama. Jadi kebangkitan kita tidak harus dipancung, tapi tidak melawan kepada firman Tuhan. Haleluya. Ini kita ini, saudaraku. Makanya sekarang kalau susah-susah kepada firman Tuhan, nanti harus dipaksa. Tapi kita tidak harus dipaksa. Dengan kerelaan kita, mari bangkit dari hidup lama. Dengan kerelaan kita, mari bangkit menjadi terang. Haleluya, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama.